Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ratna Wulandari pada materi perhitungan harga jual makanan awet dan nabati. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan perhitungan biaya produksi. Apa itu perhitungan biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama produksi barang. Perhitungan biaya produksi ini menentukan harga jual produk. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Nah, di sini unsur biaya produksi meliputi yang pertama adalah biaya investasi atau modal kerja. Nah, ini adalah biaya nanti adalah alat-alat yang tidak habis pakai atau alat-alat yang dipakai dalam jangka waktu lama. Yang kedua adalah biaya produksi tetap. Yang ketiga adalah biaya produksi tidak tetap. Nah, ketiganya akan kita bahas berikut ini. Yang pertama adalah biaya investasi atau modal kerja, yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Cirinya bahwa alat-alat ini tidak habis pakai atau bisa dipakai jangka panjang. Terdiri dari investasi alat dan mesin. Alat dan mesin yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi, ketersediaan ruangan, ketersediaan listrik, dan lain-lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk produksi besar beli alat yang bisa memproduksi banyak, sedangkan kalau produksi rumah tangga masih produksi rumah tangga yang belum berkembang menjadi industri rumah tangga, silahkan gunakan alat yang dibutuhkan saja. Biaya modal kerja ini akan terbayar dengan laba yang diperoleh dari penjualan. Nah, ketika kita menghitung biaya investasi, maka ada yang namanya titik impas atau break even point, yaitu ketika seluruh biaya modal sudah kembali. Bagaimana caranya kembali? Nah, saya jelaskan melalui contoh perhitungan biaya investasi. Tabel investasi alat dan mesin minuman lidah buaya. Ini saya ambil contoh dari materi minggu lalu, yaitu diasumsikan bahwa dalam satu kali proses produksi akan diproduksi 500 mangkok atau 500 cup lidah buaya, masing-masing adalah 240 gram. Ini bisa kalian lihat di buku paket halaman 112 untuk sistem pengolahannya. Di sini untuk memproduksi minuman lidah buaya diperlukan cup seller manual. Nah, ini 1 unit dalam harganya 1.200 dalam ribu, berarti ini 1.200.000. Dibutuhkan pisau jumlahnya 5, masing-masing harganya 20.000 sehingga dibutuhkan 100.000. Telenan, baskom plastik, panci stainless steel, kompor, literan, timbangan, pH meter, ini untuk mengatur keasaman supaya tidak cepat basi, kemudian refraktometer, dan ada alat lainnya. Ini satu paket, harganya ini dikalikan 1.000 nggih, diperoleh jumlahnya totalnya adalah 5.040.000 karena tambah 03. Nah, dari sini dianggap bahwa barang-barang ini akan mengalami penyusutan atau tidak bisa digunakan setelah 5 tahun. Maka biaya penyusutan bisa dihitung dengan total investasi dibagi umur alat. Nah, totalnya adalah 5.040.000 dibagi 5 tahun. 5 tahun itu adalah 60 bulan. Sehingga ketika 5 tahun yang akan datang, semua alat ini harus diganti baru. Untuk itu, wirausahawan harus menyisihkan untuk biaya investasi ini sebesar 84.000 per bulan, sehingga dalam 5 tahun akan mencapai total 5.040.000, sehingga biaya modalnya semua terbayar dalam 5 tahun begitu. Biaya produksi tetap. Perhatikan untuk yang investasi tadi, kalian boleh tidak 5 tahun gitu. Misal kalian memperkirakan alatnya rusak dalam 1 tahun, maka itu dibagi 12 bulan begitu. Tiap bulannya mengeluarkan dana yang tadi, total dibagi jumlah bulannya. Sedangkan biaya produksi tetap, yaitu yang dikeluarkan dengan jumlah tetap setiap bulannya. Nah, ini terdiri dari biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan sebagainya. Jadi biaya produksi tetap ini cirinya adalah dia dikeluarkan per bulan, totalnya berapa, dan cenderung nilainya tidak berubah, tidak dipengaruhi produksi, jadi cenderung berubah. Nah, di sini ada tabel biaya tetap lidah buaya. Tenaga kerja ini dibayar tiap bulan adalah 750.000, ada 6 orang. Listrik atau air biasanya tergantung daya
yang digunakan. Di situ kalau industri mungkin 2.500 watt, rata-rata mungkin dia habisnya 1.500.000 berkisar di antaranya. Jadi ini usahakan mengambil nilai terbesar tiap bulan ya. Kemudian gas, kalau dia produksi full habisnya 1.200.000. Untuk memperkirakan biaya produksi ambil yang maksimal bukan yang minimal. Penyusutan alat ini hasil perhitungan biaya investasi tadi, bahwa setiap bulan harus menyisihkan supaya bisa tetap produksi dalam 5 tahun yang akan datang adalah 84.000, dan biaya lainnya ini adalah cadangan 100.000. Jadi total biaya per bulan 7.384.000. Nah, dari sini karena produksinya tiap hari, maka kita bisa menghitung harian. Dianggap 5 hari kerja per bulan, sehingga dalam satu bulan perusahaan itu hanya beroperasi selama 20 hari. Sehingga 7.384.000 dibagi 20 hari dapat 369.200. Nah, nanti kalian ketika menghitung biaya produksi tetap untuk industri rumah tangga pemula, tetap dibayar ada tenaga kerja tetap, tetapi mungkin satu orang dan bayar sendiri. Misalkan dalam satu hari kamu membayar dirimu sendiri 25.000, dalam satu bulan mungkin 500.000 seperti itu. Itu hanya contoh ya. Kemudian biaya produksi tidak tetap atau variabel, yaitu biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Terdiri dari biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. Biaya tidak tetap pada minuman lidah buaya, misalkan ini tadi lidah buaya dalam satu hari memproduksi 500 cup, ini sudah lumayan besar, berarti bahan baku lidah buayanya untuk 500 cup dibutuhkan 100 kg, harga satuannya 4.000 diperoleh 400.000. Untuk sirup 500 cup dibutuhkan 70 liter, harga per liternya 5.000, dibayarkan 350.000. Kemasan mangkok, tutup mangkok, dan sendok ini untuk 500 cup, produsen harus menyiapkan lebih dari 500. Kenapa? Bisa juga rusak saat pengemasan, pengepresan, atau rusak dari sana nggak tahu. Jadi jangan pernah membeli kemasan dengan jumlah pas, harus dilebihkan. Nah, kesemuanya itu dihitung dalam biaya produksi. Jadi biaya produksi tidak tetap, meskipun yang dipakai 500 beserta cadangan juga harus diperhitungkan gitu ya. Ini dilebihkan 25, 525 dengan harga masing-masing tertera di sini dikalikan, jadi 525 untuk kemasan mangkok dikalikan Rp300, tutup mangkoknya dikalikan Rp50, sendoknya dikalikan Rp80. Yang ini tidak saya kalikan 1.000, sudah langsung harga aslinya ya. Kemudian kardus 22 kardus, karena tiap 24 dipak dalam satu kardus, kalian perhitungkan dan jangan lupa dilebihkan kardusnya dan dibutuhkan 82. Nah, totalnya dalam satu kali produksi per hari dihabiskan biaya 1.039.750.000. Dalam per bulan kalian bisa menghitung untuk 5 hari kerja, berarti dikalikan 20 dapat 20.795.000. Nah, total biaya yaitu jumlah keseluruhan biaya produksi dan tidak tetap. Pada proses produksi lidah buaya, total biaya yang dibutuhkan adalah, nah kita hitung untuk satu kali produksi, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tadi harian, jangan lupa, itu Rp369.200, sedangkan variabelnya atau biaya tidak tetapnya 1.039.750. Jadi dalam satu kali produksi per hari untuk 500 cup lidah buaya dibutuhkan Rp1.408.950. Nah, dari total biaya ini kita bisa menghitung harga pokok produksi, yaitu harga pokok dari suatu produk. Jika dijual dengan harga tersebut, produsen tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, ini nanti adalah jadi batasan, HPP ini jadi batasan produsen untuk menentukan harga jual. Nah ya, HPP sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Jadi 1.408.950 tadi biaya hariannya dibagi 500 karena 500 cup ya. Sehingga satu cupnya itu kalau dilepaskan tanpa untung yaitu Rp2.818.000. Nah, berapa harga jualnya? Yaitu saya jelaskan dulu harga yang harus dibayarkan pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual dapat ditentukan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu HPP dan harga produk pesaing. Harga jual nanti juga ada dua, yaitu yang dipatok dari pabrik dan harga jual untuk konsumen. Harga dari pabrik itu untuk saluran distribusi, contohnya agen, toko, counter, reseller, dan lain-lain, yang tentunya harus lebih murah dari harga konsumen yang disarankan.
agar distributor memperoleh keuntungan. Misalkan HPP lidah buaya 2.818, sedangkan harga produk pesaing yaitu harga produk sejenis yang di pasaran dijual harganya 5.000 sampai 7.000. Nah, berarti nanti supaya lebih laris dia harus menjual di bawah harga pasaran, gitu nggih. Maka ditetapkan harga minimum lidah buaya dari pabrik itu 4.000, diambil dari pabrik 4.000, sehingga mungkin di level distributor pertama bisa menjual 4.500 dan paling mahal bisa dijual 6.000. Jadi diharapkan di level konsumen ketika harga dari pabrik cuma 4.000 bisa dijual di bawah harga pasaran dari 4.500 sampai dengan 6.000. Jadi minimal itu sama dengan harga pasaran, jangan lebih tinggi dari harga pasaran. Penerimaan kotor. Apa itu penerimaan kotor? Yaitu jumlah penerimaan uang yang diperoleh oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. Penerimaan kotor satu kali produksi, jadi jumlah produksinya dikalikan harga satuan tadi yang keluar dari pabrik 4.000, berarti pabriknya akan tiap hari akan mendapatkan 2 juta. Ini dianggap lancar jaya, nggih. Kemudian penerimaan bersihnya tentunya adalah jumlah penerimaan kotor. Jadi ini. Jadi totalnya jumlah penerimaan kotor dikurangi total biaya, yaitu 2 juta dikurangi 1.408.950. Setiap hari penerimaan bersihnya setelah dikurangi semua biaya adalah Rp591.050. Jadi perkiraan pendapatan bersih atau laba dari 500 mangkok lidah buaya adalah Rp591.050. Ini kira-kira mendapat keuntungan 1.000 per mangkok. Nah, ini sudah penerimaan bersih dari wirausahawan tersebut. Intinya ya anak-anak, saya sampaikan bahwa sesuatu itu tidak bisa langsung wah. Jadi kalau kalian melihat wirausahawan sukses, dia pasti memulai dari nol. Jadi kalau kalian ingin berwirausaha, mulai dari menemukan produk baru, tidak perlu muluk-muluk langsung ratusan. Jadi kalian bisa memulai dari misalkan 10 PCS, nggak masalah, 20 PCS. Misalkan Bu, saya akan membuat keripik singkong rasa yang unik gitu ya. Kamu bisa mulai dari memproduksi 10 PCS besar atau mungkin 20 PCS yang kamu mulai jual ke warung sekitar, tetangga, teman. Nah, itu dari hal yang kecil, nanti ketika orang sudah suka, kalian bisa memproduksi lebih banyak dengan alat yang lebih banyak pula. Jadi untuk tugas akhir nanti tidak perlu muluk-muluk, kalian tidak perlu membuat yang terlalu banyak dulu, bisa membuat 10, 20, 30 PCS dulu, yang penting bisa untuk tugas akhir. Untuk tugasnya, buatlah perkiraan biaya produksi dari produk akhir yang akan kalian buat yang terdiri dari biaya investasi. Biaya investasi ini kalau untuk yang sederhana mungkin kalian modalnya baru mungkin pisau, parut, telenan, pajan. Nah, itu bisa dimasukkan ke biaya investasi. Nah, itu kan tidak habis pakai. Kalian perkirakan mungkin rusaknya 10 bulan, Bu, rusaknya 3 bulan. Nah, itu silahkan kalian hitung sendiri ya. Kemudian biaya tetap tadi, bayarlah dirimu sendiri sebagai tenaga kerja. Jadi ketika memproduksi kamu harus menghitung dirimu sendiri sebagai tenaga kerja, semisal yang kamu gunakan adalah dirimu, belum ada tenaga kerja yang lain kan. Untuk tugas ini tentunya kamu nggak bayar orang loh, tetapi dirimu sendiri kamu hitung sebagai tenaga kerja. Nah, nanti kalau sudah beneran produksi, kamu bisa menghitung berapa jumlah tenaga kerjanya. Kemudian biaya tidak tetap tadi sudah ada contohnya, silakan kalian hitung. Jangan dipas ya, jangan dipas artinya kalau kalian produksi 10, tempatnya jangan 10, jadi dilebihkan 12 atau berapa gitu. Setelah itu tentukan total biaya, harga pokok produksi, harga jual pabrik dan kisaran harga konsumen, penerimaan kotor 1 kali produksi, penerimaan bersih 1 kali produksi atau laba. Nah, ini petunjuk lengkap tugasnya nanti saya sampaikan di GC. Terima kasih, cukup sekian penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.